Jika Allah berkehendak seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu cepat, dengan kekuasaan Allah semua dapat terjadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi dari Masjidil Aqsa lalu naik ke langit, berlapis-lapis langit lalu ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ialah Nabi Muhammad SAW mengimami daripada sholat sunnah para nabi seluruhnya. Nabi Muhammad mengimami para nabi. Ini menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi penghulu daripada para nabi, pemimpin dari atas seluruh para pemimpin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tiang-tiangnya harus dituliskan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dulu juga Nabi Adam sempat bingung siapakah nama hamba tersebut yang ada di dalam tiang arus, yaitu bertuliskan Muhammad. Ialah seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi terakhir, Nabi pilihan, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita ingin bercerita tentang Isra wal Mi'raj banyak sekali, tapi di antaranya makna yang paling pertama ialah turunnya perintah kita untuk sholat dalam keadaan waktu 5 waktu. Jadi kalau misalnya kita sholat di zaman dahulu, Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya sholat jika perintahnya 50 waktu, umat Nabi Muhammad gak bakal bisa, lemah. Berbeda dengan umat-umat yang dulu. Umat dulu hidup bisa ratusan tahun, kuat. Kalau kita nggak tahu umur kita ya. Maka oleh karena itu di saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah sholat 50 waktu, Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, berikanlah, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sholat 5 waktu, 50 waktu diingatkan menjadi 5 waktu. Karena umatmu adalah umat yang lemah, kata Nabi Musa. Akhirnya di situ Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah sholat 5 waktu. Makanya adik-adik bersyukur sholat kita masih 5 waktu daripada 50 waktu. Kadang 5 waktu aja kita suka malas-malasan. Betul? Betul. Kadang subuh kita kesiangan, kadang sholat zuhur kita kelewat karena waktu kerja, sholat asar kita juga kelewat karena ketiduran, sholat maghrib juga kelewatan gara-gara kerja, sholat isya pun kelewatan karena ketiduran juga. Allah sudah meringankan itu semua, tapi kita masih menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya tegaskan, bersyukurlah kita semua, bersyukurlah kita semua menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Di saat nanti di yaumil akhir ada hamba-hamba yang meminta syafaat, memohon ampun. Ketika hamba tersebut memohon ampun kepada Nabi Adam, wahai Nabi, wahai Abul Bashar, wahai bapaknya para bapak manusia, mohonlah ampun kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Adam, nafsi, urusanmu. Ketika bertemu dengan Nabi Nuh, sama jawabannya, nafsi, urusanmu. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sama jawabannya, nafsi, urusanmu. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, sama jawabannya. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, sama jawabannya. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang bilang apa? Ummati, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian sebelum yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi selalu mikirin kita. Nabi dalam detiknya selalu mikirin umatnya. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah setiap detik kita selalu memikirkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepadanya? Itu tidak, wahai para hadirin hadirat.
Terkadang kita lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu bukan untuk Nabi. Nabi gak perlu salawat itu, tapi kita perlu bersalawat kepada Nabi. Sehingga apa? Meminta syafaat kepada Nabi, meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta syafaat nanti di yaumil akhir. Ketika hamba-hambanya banyak melakukan dosa, Nabi masih memberikan syafaat.